Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita tentang horor mistis, yakni tentang penghuni benda pusaka atau keramat. Karena benda keramat seringkali disinyalir mempunyai penghuni di dalamnya. Bentuk benda tersebut bisa apa saja, walau yang paling sering diketahui misalnya adalah keris. Dan langsung saja, seperti apa teror makhluk penghuni benda pusaka? Dan gini ceritanya. Peristiwa ini terjadi pada bulan November 2010 silam. Saat itu saya masih berprofesi sebagai guru eskul musik di sebuah SMA. Suatu hari sekolah akan mengadakan perkemahan, yakni untuk acara pelantikan OSIS di sebuah tempat yang agak jauh dari keramaian milik salah satu guru tersebut yang disebut saja Pak Pardi. Satu hari sebelum acara dimulai, saya mengantar Bapak Ketua Yayasan atau Pak Bos yang merupakan ahli supranatural untuk survei lokasi terlebih dahulu supaya mencegah adanya gangguan gaib kepada peserta karena Pak Pardi sedang pulang ke kampung di Trenggalek sehingga Pak Bos harus turun tangan sendiri. Ngeri juga sih, jam 9 malam bawa motor ke daerah pegunungan. Tapi demi pekerjaan, ya sudah saya turuti saja, lagian boncengin orang pinter kok. Singkatnya, selesailah survei dan ritual tersebut dan pukul 11 lebih kami pun pulang. Di perjalanan saya bertanya tentang hasil pengamatan dan penerawangan dari Pak Bos. Beliau menjawab singkat, ada sih, tapi sudah aman kok. Awalnya perjalanan terasa biasa saja, namun sekitar 400 meter dari tempat tadi saya merasa aneh karena udara terasa dingin sekali. Tambah mencekam karena Pak Bos tidak mengajak ngobrol. Tiba-tiba terdengar jelas di telinga kiri saya sebuah bisikan, namun mirip jeritan bersuara parau berbahasa Jawa yang tidak saya mengerti. Saya bertahan untuk tidak panik karena tidak mungkin berhenti di tempat yang sangat sepi seperti itu. Saya hanya menarik tuas gas lebih dalam, tapi terasa sama saja, bahkan Pak Bos tidak bereaksi apapun. Dan akhirnya sampai juga di pemukiman penduduk. Saya berhenti dan menyandarkan kepala saya ke stang atau setir motor. Pak Bos bertanya, mau apa? Saya tidak serta-merta menjawab karena masih terkejut dan ketakutan. Dia bertanya lagi, ada apa? Kenapa berhenti? Barulah saya mampu menjawab. Pak, tadi di sana ada yang bisik ke telinga saya. Kemudian Pak Bos menjawab, istighfar terus, baca surat Anas. Jangan dibahas di sini, nanti di rumah saja. Singkat cerita, sesampainya di rumah Pak Bos, saya segera diberi air yang sudah didoakan, kemudian menceritakan detail kejadiannya. Namun sayang, saya tidak mengerti bahasa yang dibisikkan makhluk halus tadi. Bahkan Pak Bos terheran-heran. Ya udah, lupakan sajalah. Yang penting besok ikut, biar acara anak-anak jadi meriah. Itu mah jin dari Jawa lagi ngapel ke Pak Pardi kali. Itulah candaan untuk menenangkan saya yang masih tampak shock. Keesokan harinya saya benar-benar memaksakan diri untuk ikut rombongan kemah. Tapi karena terbawa suasana, maka ketakutan saya mulai cair. Selain itu, berangkatnya siang hari, mungkin kalau malam saya tidak akan berani. Dan ternyata apa yang saya takutkan itu terjadi. Tepat ketika saya bermain gitar, mengiringi peserta bernyanyi, mengitari api unggun, sosok makhluk setinggi kira-kira 2,5 meter dengan jelas menampakkan dirinya di belakang barisan peserta. Sosok bermata merah menyala dengan rambut panjang tidak teratur itu menatap dan menyeringai kepada saya. Giginya berwarna putih kecoklatan bercampur hitam, membuat saya terbelalak dan diam selama beberapa detik. Kemudian barulah saya bisa menunjuk sambil menjerit ketakutan. Itu apa? Itu apa di belakang peserta? Semua orang terkejut dan melihat ke arah yang saya tunjuk. Mungkin mereka tidak melihat, padahal makhluk itu masih ada. Sontak gitar saya banting dan segera menunduk ke punggung kepala sekolah yang duduk di dekat saya. Pak, itu apa? Saya ucap dengan berbata-bata.
Melihat ekspresi saya yang serius, kemudian pembina menenangkan semua peserta yang tampak mulai ramai, dan ada juga yang tertawa menganggap saya berakting. Sekali lagi, saya lihat makhluk itu masih ada, namun dengan posisi yang agak jauh. Kemudian ia menghilang di balik pepohonan. Setelah itu, saya hanya menangis tertunduk, mencoba berusaha tetap sadar dengan rasa takut luar biasa dan pundak yang terasa seperti dicekam, serta punggung yang mati rasa, hingga akhirnya dengan bantuan Pak Bos saya kembali tenang. Setelah diterawang, ternyata dua kejadian tersebut bukan dari makhluk astral penghuni lokasi, tapi benda pusaka yang baru dipesan oleh Pak Bos kepada Pak Pardi di Trenggalek. Makhluk itu hanya sekedar ingin berinteraksi sebelum jadi tukar mahar oleh Pak Bos. Namun justru saya yang lebih sensitif untuk merasakan, mendengar, dan bahkan melihatnya. Karena memang sejak kecil saya sering melihat penampakan makhluk astral, tapi kejadian inilah yang paling jelas bagi saya. Dan kisahnya pun berakhir dengan demikian. Semoga bermanfaat dan menghibur. Akhir kata saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyempatkan untuk menonton dan mendengarkan cerita ini sampai dengan selesai.